Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal getaran dan gelombang asesmen 1 soal nomor 1. Nah, di sini katanya, sebuah bandul bergerak harmonik dengan amplitudo A. Diketahui amplitudo dan periode. Saat diayunkan kecepatan bandul berarti V sama dengan 3/5 V maksimum. Nilai simpangan bandul saat kondisi tersebut adalah berarti yang ditanya Y. Nah, dari V ini bisa kita nanti menghubungkan kesimpangan ya. Jadi, rumus dari V itu kan 3/5 V maksimum. Nah, V itu kan jabarannya dia A omega cos theta kan. V max 3/5 A omega, nggak pakai cos lagi ya. Nah, terus ini bisa dicoret nih. A omega, nanti dapat cos theta sama dengan 3/5. Nah, habis itu 3/5 cos 3/5 itu kan sama dengan, bisa kita cari pakai ini ya, sudut di sini theta. Berarti kan cos itu sin demi cos sami ya, samping miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berarti di sini adalah 4 ya, Pitagoras. Nah, berarti kalau sin tetanya adalah sin demi, depan miring. Berarti depannya 4, miringnya 5. Nah, berarti kalau sinnya kita masukkan di sini, sin theta sama dengan 4/5. Nah, kemudian baru kita masukkan ke Y. Y itu kan rumusnya A omega sin theta kan. Berarti A-nya kan A. Omeganya di sini kok ada omega? Nggak ada omega ya? A sin theta aja ya, persamaan simpangan kan? A sin theta, berarti A sin theta kan 4/5. Berarti jadinya Y sama dengan 4/5 A. Nah, itu dia ya, 4/5 A jawabannya adalah yang B ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Pegas disimpangkan dengan amplitudo diketahui, berarti amplitudo mengalami percepatan A sama dengan min 3/13 A. Jika kecepatan getaran pegas V sama dengan 5/13 V maksimum, yang ditanya adalah kecepatan sudut omega. Nah, jadi kita cari dulu dari, kalau kita jabarkan dari V max, V itu adalah 5/13 V max ya. Berarti V itu kan A omega sama dengan 5/13, tunggu. Ini A omega cos theta sama dengan 5/13 A omega. A omega kan bisa dicoret tuh. Di cos theta sama dengan 5/13. Nah, terus ini cos ya. Berarti kalau kita cari pakai segitiga gitu kan, ini sudut. Cos itu kan rumusnya sin demi cos sami, samping miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Berarti ini kan otomatis ini 12 kan. Kalau sin kan desa depan, berarti depannya 12, sampingnya 5. Nah, terus kita cari pakai ini lagi ya. Berarti di sini aja. A itu adalah min 3/13 A. Berarti A itu kan jabarannya A omega kuadrat min A omega kuadrat sin theta min 3/13 A. Jadi A-nya itu bisa dicoret, min juga kan. Habis, jadi tinggal omega kuadrat sin theta sama dengan 3/13. Berarti omega kuadrat sin itu kan 12/5 sama dengan 3/13. Ini dibagi 31, dibagi 3, 4. Nah, jadinya di sini omega kuadrat sama dengan, omega kuadrat dikali 4/5 sama dengan 3/13. Omega kuadrat sama dengan, berarti ini kan kali silang nih, 3 kali 5 per 4 kali 13. Jadi omega aja adalah, omega kuadrat adalah berarti 15 dibagi 4 dibagi 13. Ya kan?
Tunggu dulu. Ini kan udah habis ya. Ini kan udah habis 1. Berarti di sini 4/5. Ini udah habis 1/13. Sorry. 1/13. Berarti jadinya kali silang ke sini 5/4 kali 13. Berarti 5/13 kali dikali 4 itu 52. Berarti jadinya 5 dibagi 52 itu adalah 0,096. Berarti omega aja adalah akar 0,096. Nah, akar 0,096 itu adalah 0,3. 0,3 radian per sekon. Nah, kita ambil aja yang mendekati ya, karena hasilnya 0,3 yang mendekati 0,3 kan di sini A ya. Tapi seharusnya 0,3 radian per sekon. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 3, benda bergetar harmonik dengan persamaan simpangan diketahui Y sama dengan 5 sin 1/2 Vt. Kecepatan getaran berarti T sama dengan 4 sekon. Jadi yang ditanya itu adalah V. Nah, jadi di sini rumus V itu kan A omega cos omega T. Nah, ini kan omega nih. Nggak masuk T-nya ya. Ini adalah omega. Berarti jadinya V sama dengan A-nya, ini kan A ya, ini amplitudo. Berarti 5 kali omeganya adalah 1/2 V, cos omeganya berarti 1/2 Vt. Berarti ini 5/2 V, cos 1/2 V, T-nya 4. Coret-coret ini 2. Berarti 5/2 kan 2,5 V, cos 2V. Nah, cos 2V itu berarti V itu kan 180 ya. 2,5 V cos 2 kali 180 berarti 2 kali 180 itu berarti di sini nih. 180 itu kan di sini 90 nih. Nah, di sini kan 180. Naik lagi di sini sampai sini. Berarti di sini kan ada 180 nih. 180 ini 2 kali kan. Berarti dia di atas sini kan, di puncak. Berarti jadinya di puncak ini kan nilainya 1. Berarti 2,5 V kali 1. Berarti 2,5 V cm per sekon. cm per sekon. Berarti dia berada di puncak. Nah dia 2,5 V. Seharusnya ada V ya. 2,5 harusnya ada V nih. cm per sekon saat di puncak getaran. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, nomor 4. Pegas yang digantung bahan bermassa bergerak harmonik sederhana diketahui dengan frekuensi F sama dengan 1 Hz. Amplitudonya adalah 10 cm. Kecepatan getaran pegas saat simpangannya berarti Y sama dengan 5/3. Yang ditanya itu adalah V. Nah, jadi di sini rumus V itu kan A omega cos theta. Nah, V-nya itu dijabarkan lagi, A itu kan omega itu 2VF cos theta kan. Nah, jadi nanti dari sini, dari simpangan ini, bisa kita cari nilai sudutnya ya. Berarti Y sama dengan A sin theta. Y itu kan 5/3, A-nya 10 sin theta. Coret-coret nih 1, nih 2. Berarti dapatnya akar 3/2 sama dengan sin theta. Berarti ini kan artinya setengah akar 3 sama dengan sin theta. Sin theta yang hasilnya akar setengah akar 3 itu kan berarti 60 ya. 60 sin theta. Berarti tetanya adalah 60 derajat gitu. Tetanya sama dengan 60 derajat. Nah, karena udah dapat, masukin sini. Berarti jadinya 10 kali 2V kali 1 cos 60. Berarti 20V cos 60 kan setengah. Berarti dapat 10V cm per sekon. Jadi jawabannya B ya, 10V cm per S. Nomor 5, benda bermassa diketahui M sama dengan 8 gram. Kita rubah ke kilo ya, 8 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Digetarkan menurut persamaan simpangan Y sama dengan 0,4 sin 3/2 Vt. Nah,
Ini adalah amplitudo, ini adalah omega. Dia satuannya dalam Cm ini ya. Ini Cm. Nah, terus energi kinetik T sama dengan 2 sekon. Berarti yang ditanya itu adalah EK. Nah, jadi kita jabarkan rumus EK itu kan setengah M V kuadrat, ya kan? Setengah MV kuadrat. Nah, V-nya itu kalau dijabarkan lagi kan A omega cos omega T kan. Nah, ini yang kita ganti nanti. Berarti setengah kali 8 kali 10 min 3. A kita kan, ini dalam meter ya, kita ganti. Berarti kalau dalam meter, itu kan 0,4 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini kan kita ganti dalam meter ya. Nah, terus kita perbaiki. Ini kan A-nya 0,4 kali 10 pangkat min 2. Nah, cos omeganya kan 3/2 V, T-nya itu 2, ya kan? Nah, ini bisa dicoret ya. Ini habis, ini sisa 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Oh ya, omeganya lupa nih ya. Tunggu. Ini lupa omeganya. Ini kuadrat juga ya. Ini kuadrat. Berarti kan ini A baru ya. Omeganya kan 3/2 V. Cos 3/2 VT kuadrat. Nah, berarti ini kita selesaikan ini dulu ya. Ini coret. Bagi 2, ini bagi 2 0,2. Jadinya 0,2 kali 3 itu adalah 0,6 V kali 10 pangkat min 2. Cos 3/2 V, T-nya itu 2 kan? Coret-coret. Berarti 4 kali, ini kuadrat. 4 kali 10 pangkat min 3, ini kita sederhanakan lagi, jadinya 6V kali 10 pangkat min 3. Cos 3V dikuadratkan. Nah, V itu kan 180, berarti 4 kali 10 pangkat min 3, 6V kali 10 pangkat min 3, cos 3 kali 180. Ya, nah, 3 kali 180 itu adalah 54. 3 kali 180, 540. 540 ini berarti dicari cos-nya. Cos-nya 540 adalah min 1 ya. Nah, jadinya di sini 4V kali 10 pangkat min 3 kali 6V kali 10 pangkat min 3. Ini jadinya min 1 ya, kali min 1. Min 1 dikuadratkan. Nah, berarti ini jadinya 4V kali 10 pangkat min 3. Ini jadinya dikuadratkan ya, 36. Ini positif jadinya kan 36 kali 10 pangkat min 6 jadinya. Berarti kalau kita kalikan, V-nya ada V ya, ada V kuadrat. Kok ini ada V? 4 aja ya. Berarti ini V kuadrat. Berarti kita kalikan 4 kali 36 itu adalah 144. Berarti 144 kali 10 pangkat min 9 V kuadrat Joule. Nah, kita jadikan dia pangkat 7. 1,44 kali 10 pangkat min 7 V kuadrat Joule. Atau V-nya di depan. 1,44 V kuadrat. V kuadrat kali 10 pangkat min 7 Joule. Nah, jadi jawabannya D ya.